Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Dina dari Teknik Elektro Angkatan 2020 dengan NIM D400209182. Di sini saya akan mempresentasikan proposal PKM AI saya dengan judul pemanfaatan trubus kopi dan limbah daun cengkeh sebagai bahan dasar teh. Nah, di sini sebelumnya saya akan memberitahukan bahwasanya saya termotivasi dari Kota Kudus, di mana Kota Kudus merupakan penghasil kopi dan cengkeh terbaik di Jawa Tengah. Nah, kita langsung saja bagian outline yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama pendahuluan dan tujuan, yang kedua metode, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat adalah kesimpulan. Oke, yang memasuki outline pertama yaitu pendahuluan. Yang poin pertama, Indonesia memiliki berbagai macam kekayaan alam di setiap daerahnya. Kudus memiliki kekayaan alam yang terkenal dengan Gunung Muria. Banyak perkebunan kopi dan berbagai jenis rempah-rempahan di lerengnya. Nah, hal inilah yang menjadikan saya termotivasi karena dengan adanya kopi, di sini kopi tidak akan berbuah sebelum trubusnya itu diambil atau dipetik. Nah, trubusnya itu yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan trubus kopi mengandung kadar antioksidan dan mangiferin yang sangat tinggi. Nah, sehingga sangat bermanfaat untuk menurunkan resiko diabetes, kemudian mencegah penyakit jantung, kemudian anti-inflamasi, mengobati sakit mah, melancarkan saluran pernafasan, dan kemudian menambah stamina, kemudian bisa juga untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Nah, berdasarkan hasil penelitian, trubus kopi dapat kita manfaatkan sehingga bisa kita ubah trubus kopi menjadi sebuah produk yang memiliki nilai jual, yaitu dengan cara mengolahnya menjadi kreasi olahan dalam bentuk teh. Nah, kemudian di sini poin yang selanjutnya yaitu daun cengkeh juga terbuang sia-sia yang khususnya ada di daerah Ternadi di lereng Gunung Muria sebagai salah satu desa penghasil cengkeh terbaik di Jawa Tengah. Nah, hal tersebut juga membuat saya untuk berinovasi bahwasanya teh ini bisa dengan rasa cengkeh, tapi memanfaatkan dari daun cengkeh tersebut yang terbuang sia-sia. Nah, selain itu juga daun cengkeh ini memiliki khasiat atau mengandung senyawa yang dapat meredakan nyeri gigi. Nah, kemudian selain itu untuk mengurangi rasa pahit, kami atau saya menggunakan jahe sebagai perasa untuk mengurangi rasa pahit tersebut. Nah, kemudian poin terakhir, pentingnya pengelolaan lingkungan di Kudus guna terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan yang memiliki sikap dan tindak melindungi serta membina lingkungan. Nah, dari penggunaan atau pengolahan trubus kopi, daun cengkeh, kemudian jahe, kita juga dapat menyelamatkan lingkungan seperti itu. Meskipun limbahnya merupakan bisa menjadi fosil di suatu saat, namun ketika kita melihat manfaatnya, dapat kita olah menjadi sebuah teh. Kenapa tidak seperti itu? Kemudian selanjutnya yaitu tujuan, di mana produk ini diharapkan dapat menjadi informasi yang bermanfaat terhadap peningkatan nilai ekonomis dan daya guna dari trubus kopi dan daun cengkeh yang ada di Indonesia, serta juga untuk pemanfaatan limbah menjadi suatu produk baru yang lebih berguna dalam kehidupan manusia. Oke, yang berikutnya yaitu metode, di mana metode pembuatan teh dengan bahan baku trubus kopi ini dan daun cengkeh melalui beberapa tahap. Nah, yang pertama yaitu pengumpulan bahan baku berupa trubus kopi dan daun cengkeh. Dan yang kedua, trubus kopi dan daun cengkeh dicuci hingga bersih kemudian ditiriskan. Dan yang ketiga, pemotongan trubus kopi dan daun cengkeh atau dirajang. Selanjutnya, penyangraian atau digoreng tanpa minyak gitu ya, disangrai. Penyangraian trubus kopi dan daun cengkeh selama kurang lebih 5 menit. Dan selanjutnya yaitu pengeringan atau penjemuran trubus kopi dan daun cengkeh pada sinar matahari selama 6 jam
atau oven pada suhu 90 derajat selama 4 jam. Nah, pada oven ini dianjurkan ketika tidak ada sinar matahari atau cuaca sedang buruk atau turun hujan seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu penyangrai kedua, karena setelah penjemuran dilakukan selama kurang lebih 5 menit juga. Hal ini dilakukan supaya bakteri pada saat penjemuran dapat terangkat. Kemudian selanjutnya yaitu peracikan takaran teh dan uji coba rasa dan bau, serta kesembilan penyajian teh. Nah, ini adalah tampilan dari teh kita. Untuk warna dan bau masih sama dengan teh-teh yang lainnya. Dan ini untuk warna coklat tidak terlalu kental coklatnya, karena di sini terlihat agak kekuning-kuningan dari dari efek dari cengkeh dan jahenya tersebut. Jadi untuk warna coklatnya tidak terlalu tua gitu. Untuk metode yang dilakukan yaitu mengenai analisis terhadap teh seperti analisis fisik, kami lakukan secara mandiri yaitu dengan pemanfaatan laboratorium yang ada di kampus. Nah, sedangkan untuk metode gravimetri dan trimetri kami lakukan pada laboratorium di rumah sakit terdekat. Nah, untuk selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Nah, di sini dari uji organoleptik, bau, warna, rasa, tekstur, dan bentuk, kemudian sampai cemaran logam, yaitu hasilnya negatif semua. Dan untuk uji organoleptik hasilnya normal semua. Kemudian ini ada parameter mikrobiologi, yaitu Escherichia coli-nya negatif. Kemudian hasil untuk menunjukkan terjadi penyimpangan, di sini ada sedikit penyimpangan karena dalam kadar karbohidrat, karena kadar serat kasar melebihi standar, karena bahan trubuskopi bukan merupakan bahan baku untuk pembuatan teh seperti daun teh, sehingga terjadi penyimpangan seperti itu. Kadar abu melebihi standar diduga karena kandungan mineral dalam daun yang cukup tinggi. Nah, kemudian selanjutnya adalah kemasan. Kita menggunakan kemasan seperti teh-teh pada umumnya, yaitu dengan serut, karena kita belum menggunakan teknologi pengepresan kemasan, jadi kita menggunakan kemasan yang serut. Nah, ini udah ada labelnya kita, teh trubuskopi. Nah, ini untuk kemasannya bernuansa hijau, karena di sini adalah bahan-bahannya dari dedaunan dan jahe. Jadi di sini saya menambahkan ornamen gunung dan menara karena saya terinspirasi dan termotivasi dari Kota Kudus, di mana Kota Kudus ikoniknya adalah menara, dan juga kita bahan-bahannya terbuat atau terambil dari sumber daya alam di Gunung Muria seperti itu. Jadi filosofi dari kemasan dari motivasi saya sendiri. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis di atas, terdapat ketidaksesuaian pada beberapa kadar. Namun demikian, dapat disimpulkan bahwa produk teh yang berbahan dasar trubuskopi dan daun cengkeh ini layak untuk dikonsumsi. Oke, di penghujung presentasi, saya memohon maaf apabila banyak kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.